minta bantuan Fatihah tiga kali dikhususkan kepada saudari kita yang lagi sakit, mudahan diberikan lekas kesembuhan kesehatan Allah. Namanya Tuti Nurwati. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salatul mustaqim. Sira suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu duduk di tempat yang dipenuhi dengan keberkahan dan juga dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, yang berlipat-lipat sehingga kita nantinya selamat dunia dan akhirat. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang berkumpul dengan orang yang dekat dengan Allah, orang yang berkumpul dengan orang yang hubungannya tidak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya dikumpulkan bersama mereka-mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan di dalam kitab ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa 'alal muridi ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi fa taqwiyatuhu bi dzikrillah wal fikri fi ma indallah wal mujalasati li ahlillah wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubina wal i'radi an waswasati syayatin. Bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah, orang yang ingin sungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, Allah sudah memberikan ma'unah kepada kita, kita sudah rajin ibadah,
sudah rajin amal-amal itu karena Allah, itu jangan sampai hilang, tapi dikuatkan lagi, dipertebal lagi keimanannya, hidayahnya, maunahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jaga itu hidayah, jangan sampai dicabut. Yang ketiga, terima dengan lapang dada, jangan sampai disia-siakan. Yang pertama, bagaimana caranya kita untuk mempertebal hidayah tersebut, menambah hidayah tadi, sehingga kita itu tambah lebih dekat kepada Allah. Cara pertama adalah rancaki berzikir kepada Allah. Rancaki alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir apa saja, sehari baca la ilaha illallah 100 kali, misal baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu faedahnya besar, manfaatnya besar kepada jiwa kita, itu besar. Setiap melangkah kita jangan lepas, amun bawa sesuatu HP di kantong, jangan lupa bawa tasbih juga di kantong. Jadi membawa tasbih aja itu sudah fadilahnya besar, apalagi sampai dibuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mempertebal hidayah adalah rancaki berfikir. Rancaki berfikir. Fikir apa? Fikir tentang kekuasaan Allah. Alhamdulillah, aku nih sukses wah ini termasuk pertolongan Allah. Andai aku nih kada dapat pertolongan Allah, mungkin kada sukses kayak ini. Aku nih wah ini daganganku laris karena pertolongan. Seperti itu terus berpikir. Amun kada kau berpikir karena otaknya kosong, misalkan kada kau berpikir deh, maka pakai cara yang ketiga. Apa? Rancaki duduk di majelis taklim, rancaki duduk bersama orang-orang soleh. Melihat orang soleh itu pengaruhnya besar, luar biasa. Magnetnya orang soleh itu luar biasa. Pian amun rancak duduk lawan orang soleh, maka hati pian itu yang diingat hanya Allah, yang diingat itu hanyalah Rasulullah. Kada mengingat dunia itu kada ada. Amun pian itu rancak duduk lawan orang soleh, pian melihat wajahnya orang soleh, yang diingat akhirat saja. Karena beda, magnetnya itu beda. Dengan duduk dengan orang biasa itu beda. Karena apa? Sitrumnya orang soleh itu tembus kepada Allah. Karena orang soleh itu tidak lepas Allah. Nah itu. Amun kita nih, lain orang soleh duduk, yang diingat banyak aja macamnya yang diingat. Mana yang diingat hutang, yang diingat kredit, yang diingat tiap hari dunia yang diingat tuh. Gawian kada tuntas, ini gawian itu. Beda dengan orang-orang soleh. Makanya banyak wah ini kada paham. Disangkanya orang-orang soleh itu, sampai viral orang soleh itu dianggapnya cari duit. Nah, padahal ketika seseorang tuh memberi hadiah,
memberi hadiah kepada pacarnya, memberi hadiah kepada pacarnya dianggapnya ini perjuangan. Sedangkan memberikan kepada orang soleh, kepada kiai, kepada guru yang sudah viral, yang viral itu di TV, dianggapnya itu adalah macam-macam main, dianggap macam-macam. Kiai, guru disangkanya sugih gara-gara diberi oleh muridnya, padahal tidak tahu bahwa muridnya gratis semua. Nah, itu sudah lepas dari orang-orang soleh. Karena lepas dari orang-orang soleh, akhirnya menghina orang-orang soleh, merendahkan orang-orang soleh. Kalau sudah orang soleh direndahkan, Allah yang tidak terima. Kalau sudah ulama yang direndahkan, maka Allah yang tidak terima akan diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa balanya? Rizkinya kada berkah, diangkat oleh Allah, matinya mati suul khatimah, mati buruk. Itu kalau orang yang jauh dari ulama, lari dari ulama, kada katuju ulama, apalagi meremehkan ulama, kada mau duduk dengan orang-orang soleh. Nah, itu untuk memperkuat. Yang kedua adalah bagaimana menjaga hidayah, menjaga keimanan. Dua caranya. Yang pertama yaitu menjauh, duduk bersama orang-orang yang kada baik. Katanya ulama itu, duduk dengan orang yang kada baik atau berkawan dengan orang yang kada baik, itu magnetnya lebih, pengaruh buruknya itu lebih cepat sampai dibandingkan ular yang berbisa. Dibandingkan bisa ular, itu lebih cepat pengaruhnya orang yang buruk, kelakuan buruk. Maka di dalam berkawan, amun kawan yang asalnya itu baik, asalnya rajin ngaji, asalnya rajin sekolah, asalnya rajin semuaan, amun berkawan dengan orang yang kada baik, maka hilang, istiqomahnya hilang. Istiqomahnya yang asalnya rajin jadi macam, yang asalnya rajin membaca langsung kulir, yang asalnya itu menghafal, kulir menghafal. Kenapa? Karena rancak berkawan lawan orang yang macam, pengaruhnya luar biasa. Maka seseorang itu, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Orang itu tergantung kebiasaan kawannya, agama kawannya, kebiasaan kawannya. Maka lihat kalian siapa yang ia kawani, ya Rasulullah. Makanya para sahabat itu kenapa baik-baik? Karena kawannya Rasulullah, berkawan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun tiang itu hendak bertakon sifat seseorang, maka takoni kawannya siapa. Amun kawannya itu, oh baik berarti. Amun kawannya itu, ulun berkawan siapa? Lawan Amar Joni misalnya, ada kuat, salah berarti. Sudah ada dosa kambangan, pengedar narkoba, berarti kada bagus ya itu. Lihat dia kawannya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Seseorang itu sifatnya bisa diketahui
melalui kawan. Amun kawannya ini tukang adu domba, otaknya ini tukang adu domba, berkawan dengan orang yang tukang adu domba, tukang fitnah, jangan harap pian selamat dengan kawan tersebut. Pasti suatu saat pian juga difitnah oleh orang itu, diadu domba oleh orang itu. Pian ketujuh lawan kawan yang tukang fitnah nih, tukang adu domba nih, kada baik terus ucapannya, pandirannya kada baik, tiap hari yang dipandiri itu. Nah, suatu saat ketika bahan yang dipandiri habis, tinggal pian yang dipandiri, karena menunggu bahannya habis. Nah, itulah orang yang tidak baik. Makanya di sini dijelaskan, fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikuka fi ta'allum wa sahibuka fi amri dinik wa dunyak. Kalau kalian hendak mencari kawan, maka carilah kawan yang rajin menuntut ilmu. Bila hendak mencari kawan, maka carilah kawan yang selalu mengurus agamanya. Jangan mencari kawan yang selalu mengurus dunia, lupa karena sama agamanya, sama akhiratnya. Jadilah kalian itu seperti ikan yang hidup, walaupun hidup di dalam laut, air laut asin, tapi ikan yang hidup kada terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan ikan menjadi asin. Karena walaupun hidup di laut, ikan itu tidak akan ikut asin, tidak terpengaruh, kecuali ikannya sudah dikasih garam, maka jadi ikan asin. Kalau dikasih kecap, maka jadi ikan bandeng. Kalau dibakar ditambahi kecap, namanya ikan bakar. Sama juga dengan banyo. Banyo itu putih, tergantung kawannya apa. Amun kawannya kopi jadi hiram, jadi kopi. Begitu juga hati manusia. Hati manusia itu seperti banyo, warna masih putih, tergantung yang ngawani ini kayaknya. Hati manusia ini tergantung yang ngawani. Amun yang ngawani kada baik, jadi hiram. Amun hendak tulang ke majelis, kawannya sakit hati, kawannya apa tulang ke majelis ya? Kada sakit, misalkan berarti sakit hati. Kenapa? Yang kawannya itu adalah kopi, kawannya kopi, kada baik, bisa hilang itu banyak. Tapi amun kawannya itu susu putih, ayo ke majelis ngaji kita, belajar kita, ayo senang. Ada orang ke majelis senang, alhamdulillah, ada yang belajaran, alhamdulillah, ada yang ngajian, alhamdulillah, senang. Amun ada orang masyarakat atau orang luar tulang ke majelis, dirinya sakit hati, pertanda berarti hatinya sudah hiram. Kenapa hiram? Karena kawan yang dikawani itu kada baik. Orang itu bisa dilihat sifatnya dari kawan. Ishab, katanya di sini, ishab man idza qulta sadaqa qawla wa in hawalta amran amara wa in tanaza'tuma fi syarrin athara. Kawanilah orang yang apabila kamu berbicara, dia percaya terhadap pembicaraan.
Bila kalian itu salah, maka dia tidak menutupi kesalahan, akan menasehatimu. Amun kawan yang kada baik, oh dipuji terus itu. Kada ada salahnya kawan tuh. Walaupun keliru, kekeliruannya kada pernah ditegurnya, itu berarti tanda kawan kada baik. Amun kawan yang baik, ketika keliru pasti ditegurnya. Ikam nih keliru, jangan begawe kayak gini. Itu namanya kawan yang baik. Karena kawan itu katanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama, teman yang seperti makanan pokok, seperti nasi, tiap hari diperlukan nih kawan. Nah ini bagus sih di kawan. Yang kedua, ada teman kadawai, seperti obat, sekali-kali aja diperlukan. Yang ketiga nih yang jangan dikawani, apa? Kawan, teman, katanya Imam Ghazali, kadai, seperti racun. Amun berkawan dengan itu pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Ngajaknya terus untuk dugem. Ayo kita dugem, ayo kita ke diskotik, ayo kita ke mana, warung apa, warung jablay misalkan, jablay itu karena adalah kawan yang jadi racun. Itu yang ada kawan di kawan. Nah itulah cara untuk menjaga agar jauh, menjaga hidayah, menjaga keistiqomahan. Awal sudah istiqomah, biar belajar setiap hari. Misalkan membaca Al-Quran tiap hari 2 lembar. Ketika ada kawan ngajak bermainan, kawan ini kada baik berarti ini. Kada baik kawannya, kecuali kawannya itu bepandir. Nih ulun, ikam ngaji kan? Aku ngaji, aku masih ulun masih ngaji. Umpan juga kan ngaji dulu. Ibarat ngaji kita bermainan, oke? Kayak itu. Amun dilarang ngaji, amun dilarang beribadah, amun dilarang untuk melakukan ketaatan, tinggalkan kawan yang seperti itu. Berarti kada baik, jadi racun enak kepada kita. Hasilnya tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubi. Jangan sekali-kali kalian duduk sama orang yang terhijab hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan berteman dengan orang yang ada baik hatinya. Tinggalkan aja. Oh, katanya harus berkawan dengan siapa saja. Iya, berkawan dengan siapa saja, tapi jangan dijadikan kawan sejati, teman sejati. Teman sejati itu adalah dia akan berteman dengan dirinya susah senang dan akan berteman dengan temannya dia. Itu karena teman sejati. Misal Habil lawan Habib berkawan. Nah, kalau kawan sejati nih Habil lawan Habib, maka Habil akan nerima sama kawannya Habib. Habib misalkan berkawan lawan Wabi lawan Najmi, maka Habib akan menerima menjadi kawannya Najmi. Karena apa? Karena Habib kawan sejatinya Habib. Apapun yang disukai oleh Habib, apapun yang dibenci oleh Habib, maka Habib pun akan ikut seperti itu. Itu namanya kawan sejati. Kawan sejati itu
pastinya terarah untuk kebenaran. Kemana kita misalkan salah seterusnya, misalkan benar seterusnya. Makanya jangan sampai dijadikan kawan sejati amun akhlaknya kada baik, amun kelakuannya kada baik. Jadikan kawan biasa, seperti obat aja, seperlunya. Misalnya perlu minta tolong, dan kawan sejati itu susah senang akan dirasakan oleh kawannya, akan didahulukan oleh kawannya. Bila ada teman yang terkena musibah, maka yang sakit dahulu adalah dirinya sendiri. Akan dirinya sendiri. Kawanku sakit, langsung gerak cepat. Kawanku pasti seperti itu. Kalau kawan seperti obat, ya seperti itu. Kalau ada perlunya datang, nggak ada perlunya kada datang. Itu ngarannya kawan seperti obat. Itu kawan. Nah, untuk menambah keimanan, menambah hidayah agar supaya tetap dijaga adalah harus menjauh untuk duduk di situ. Itu yang pertama, pilih kawan. Yang kedua, kalau sudah kawannya baik, maka otaknya harus baik. Gimana caranya? Yang pertama, harus paham ilmu agama. Yang pertama, harus mengerti ilmu agama agar tidak digoda oleh setan. Orang itu bisa digoda oleh setan, was-was, karena motifnya dua. Yang pertama, akalnya kurang. Banyak ilmu tapi akalnya kurang. Gimana akal kurang? Ilmunya banyak, akalnya kurang. Kenapa bisa kurang akalnya? Karena ilmu yang didapat kada diamalkan. Semuanya diterobos, itu karena akalnya kurang. Itu terkena waswas syaitan, an waswasati syayatin. Pikirannya sudah kena gangguan setan. Yang kedua, motif kena gangguan setan itu kada paham masalah agama. Misalkan kena najis, padahal kada najis. Misalkan kena hanya cipratan banyu, tas ciprat banyu sudah najis, was-was. Takbir gak selesai. Allah. Wudu juga kadang selesai. Nawai nggak selesai, kena waswasnya syaitan. Itu harus berpaling dari gangguan-gangguan setan agar bisa menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah resepnya orang yang dekat dengan Allah. Apa yang pertama? Yang pertama apa tadi? Resepnya apa? Agar tambah dekat dengan Allah, apa resepnya yang pertama? Yang pertama adalah pertebal keimanan dan hidayah yang diberikan oleh Allah. Yang kedua apa? Dijaga hidayahnya. Cara menjaganya adalah jangan berkawan dengan yang salah dan berpaling dari gangguan setan. Begitu. Untuk mempertebal keimanan, ajak duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Selanjutnya adalah wa ijabatihi bi ayyubadaratil inabah. Bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep tobat gimana? Insyaallah pertemuan ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan wa sallimu taslima.